Hai sobat, kali ini aku akan membawakan cerita Dongeng Tiga Babi Kecil yang dipublikasikan pada tahun 1886 oleh James Orchard Halliwell Phillips. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sesudahnya ya. Suatu ketika, tersebutlah tiga babi kecil yang hidup satu atap bersama kedua orang tuanya. Melihat ketiga anaknya tumbuh besar, sang ibu babi meminta anaknya untuk hidup mandiri dan membangun rumah mereka sendiri. Hati-hati ya nak, karena ada serigala jahat di luar sana. Ibu babi menasihati mereka sebelum mereka pergi. Sepanjang musim panas, mereka menjelajahi hutan, bermain permainan, dan bersenang-senang. Tidak ada yang sebahagia ketiga babi kecil tersebut. Mereka mudah bergaul dengan siapa saja. Kemanapun mereka pergi, mereka disambut dengan hangat. Tetapi ketika musim panas hampir selesai, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah rumah untuk menghadapi musim gugur dan musim salju. Mereka akhirnya berdiskusi mengenai apa yang akan mereka lakukan. Namun, ketiga babi kecil tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Babi kecil pertama berpendapat bahwa dia akan membangun sebuah pondok dari jerami. Dia berpikir bahwa itu adalah jalan yang paling mudah. Ini hanya akan membutuhkan 1 hari, dia berkata. Tapi kedua saudaranya yang lain tidak setuju, karena rumah yang terbuat dari jerami sangatlah rapuh. Tetapi babi kecil yang pertama tidak mendengarkannya. Tidak semalas babi kecil yang pertama, babi kecil kedua ingin mencari papan kayu sebagai bahan untuk membuat rumahnya. Memang akan membutuhkan waktu 2 hari untuk membuat rumah dari kayu tersebut. Tapi rumah dari kayu jauh lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Kemudian babi kecil berpikir bahwa ia tidak menyukai rumah dari kayu. Babi kecil yang ketiga berpendapat bahwa membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras untuk membangun sebuah rumah yang cukup kuat, berdiri dari angin, hujan, dan salju. Dan yang terpenting, bisa melindungi dari serigala. Akhirnya, babi kecil yang ketiga memutuskan untuk membuat rumah dari batu bata. Hari telah berganti dan rumah babi kecil ketiga mulai tampak bentuknya, bata demi bata. Dari waktu ke waktu, saudara-saudaranya mengunjunginya dan menertawainya. "Mengapa kamu bekerja begitu keras? Mengapa kamu tidak datang dan bermain saja bersama kami?" Tetapi babi kecil ketiga tersebut menolak dan berkata tidak. "Saya harus menyelesaikan rumah ini dulu. Rumah ini harus kuat dan kokoh. Dan kemudian saya akan datang dan bermain," kata si babi kecil ketiga. Suatu ketika, babi kecil yang pertama menemukan jejak kaki serigala di dekat rumahnya. Seketika itu juga, dia langsung masuk ke rumahnya yang terbuat dari jerami untuk berlindung.
Dan memang benar, ada seekor serigala yang datang dan ingin memakannya. "Keluarlah, babi kecil!" teriak serigala. "Saya ingin berbicara denganmu." "Tidak, saya akan tetap di sini," jawab babi kecil yang pertama dengan suara yang kecil. "Saya akan membuatmu keluar," geram serigala dengan marah. Si serigala kemudian menggembungkan dadanya dan mengambil nafas sangat dalam. Kemudian dia meniupnya dengan segala kekuatannya, tepat ke arah rumah jerami tersebut. Dan semua jerami milik babi yang pertama tersebut pun terlempar, jatuh berserakan. Karena kesombongannya, serigala tersebut tidak menyadari bahwa babi kecil telah merayap di bawah tumpukan jerami dan berlari ke arah rumah kayu milik saudaranya. Ketika ia menyadari bahwa babi kecil pertama telah melarikan diri, serigala tersebut bertambah puas. "Kembalilah!" dia mengaum, mencoba untuk menangkap babi tersebut. Saat ia lari ke dalam rumah kayu, babi kecil yang lain menyambut saudaranya dengan gemetar dan takut. "Saya harap rumah ini tidak akan runtuh. Mari kita menahan pintu tersebut, jadi dia tidak akan bisa menjebolnya." Babi kecil kedua mencoba untuk bertahan. Memang benar, ketika si serigala mencoba untuk menghancurkan rumah kayu tersebut, ternyata dia gagal. Tetapi si serigala tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian mengambil nafas yang lebih dalam dan menghembuskannya dengan kuat. Rumah kayu tersebut pun runtuh seperti tumpukan kartu-kartu. Untungnya, babi kecil yang ketiga telah melihat kejadian tersebut dari jendela pada rumah batu batanya. Dengan cepat, dia membuka pintu untuk saudara-saudaranya yang sedang melarikan diri dari cengkraman serigala jahat. Melihat kedua buronannya melarikan diri dan berlindung di rumah berikutnya, si serigala tersebut pun berlari untuk mengejarnya. Kali ini, serigala tersebut ragu. Rumah ini terasa lebih kuat dan kokoh daripada kedua rumah yang telah dia hancurkan sebelumnya. Si serigala mencoba untuk meniupnya sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tetapi semuanya sia-sia. Rumah tersebut tidak bergeser sedikit pun. Melihat ketidakberdayaan serigala tersebut, rasa takut ketiga babi kecil perlahan mulai memudar. Lama-kelamaan, si serigala lelah dengan usahanya. Serigala tersebut memutuskan untuk mencoba cara lain. Dia memanjat tangga yang di dekatnya dan bermaksud masuk ke rumah tersebut melalui cerobong asap. Tetapi babi kecil yang ketiga sudah menduga serigala akan masuk melalui cerobong asap. Kemudian dia langsung bergegas memberitahu kedua saudaranya untuk menyalakan api di tungku perapian supaya serigala tidak dapat masuk. Ketika serigala mulai memasuki cerobong asap, dia perlahan merasakan sesuatu yang hangat di ekornya. Tapi karena sangat lapar, dia tetap menuruni cerobong asap tersebut. Semakin dalam,
Dia menuruni cerobong asap tersebut. Ekornya terasa sangat panas dan tercium bau daging gosong. Benar saja, ternyata ekornya terbakar api. Dengan ekor terbakar, si serigala memanjat dan keluar dari cerobong asap tersebut, lalu lari ke hutan. Ketiga babi kecil tersebut senang. Mereka mengelilingi halaman dan mulai bernyanyi. Tralala, trilili, serigala sudah pergi. Tralala, trilili, tidak akan kembali. Dari hari yang mengerikan itu, kedua saudara dari babi kecil yang ketiga bekerja keras untuk membangun rumah yang baru. Mereka mendirikan 2 rumah yang terbuat dari batu bata seperti saudaranya. Serigala tersebut sesekali kembali untuk menjelajahi perkarangan mereka. Tetapi ketika dia melihat 3 cerobong asap, ia teringat kembali kejadian saat ekornya terbakar. Dia pun takut dan akhirnya pergi. Dan ketiga babi tersebut pun hidup aman dan bahagia untuk selama-lamanya. Nah sobat, bagaimana cerita tentang 3 babi kecil ini? Cerita klasik ini punya banyak sekali versi, baik dalam bentuk cerita pendek maupun dalam bentuk animasi. Versi yang mana yang sudah pernah sobat lihat? Ceritakan ya di dalam komen. Bye, sampai jumpa lagi.